Selamat pagi, Rama, Ramani, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati. Pada hari ini merupakan hari yang bahagia buat kita semua, di mana Wihara Dhamma Caku memperingati Katina Puja yang dihadiri oleh yang termulia Biku Sri Subalaratano Mahatera, yang mulia Biku Diramano, yang mulia Biku Subaro, yang mulia Biku Sarago. Dhamma sawana kallo ayam padanta. Mendengarkan dhamma nan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan kebebasan di desa-desa dan kota, di hutan belukar. Sekarang tiba saatnya melihat Sang Buddha. Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dhamma. Sang Watati. Silakan dipejam matanya. Semoga saya berbahagia. Biku Sangga yang saya hormati dan saat ini saya beruntung berbahagia karena salah seorang dari pengurus wihara ini sudah menjadi anggota sangga, yaitu Biku Subaro, dulu namanya Saudara Alexander. Dan hari ini perdana melakukan acara Katina di Wihara Dhamma Caku. Semoga kebajikan yang kita buat itu akan membawa kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, dan pasti juga panjang umur pada kita semua. Dengan kekuatan keyakinan kepada Wiradana, kita bersyukur bahwa walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID yang belum tuntas dilenyapkan oleh pemerintah kita masih diberi kesempatan hingga hari ini dengan arahan protokol kesehatan kita bisa bertatap muka. Maka kesempatan yang baik ini saya akan gunakan untuk menyampaikan dhamma yang berhubungan erat dengan apa yang kita lakukan, yaitu persembahan
Sanggadana di masa karantina yang tadi sudah diucapkan syairnya melalui bahasa komunikatif, bahasa manusia yang digunakan. Yang penuh dengan nasihat dan harapan-harapan dari perbuatan kebajikan ini. Maka pada kesempatan ini saya akan sedikit mengungkap istilah dana dengan caga yang sering diucapkan oleh kita dan kadang-kadang salah tempat. Ketika dua orang berjanji untuk sehidup semati menjadi suami istri, kita mengatakan itu sama caga. Tetapi dalam anugerah kata yang disampaikan oleh Guru Agung sendiri itu ada kata dana. Apa bedanya? Kalau dana itu mengacu kepada satu pemberian, dan pemberian tentu adalah berupa pengorbanan dari apa yang kita miliki, entah itu sedikit atau banyak, ya. Tetapi kalau caga itu adalah pelepasan tanpa ada ikatan apapun juga, dan ini dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ketika masih jadi pertapa Sumedha di zaman sama Sang Buddha di Pangkara. Beliau melakukan caga yang tertinggi karena beliau membuka semua pintu dari gedung harta warisan ayahnya, warisan orang tuanya, dan kemudian mengumumkan siapa yang membutuhkan boleh ambil. Jadi tidak ditentukan banyak atau sedikit, terserah. Itu caga. Memang dalam kehidupan kita manusia, bahasa komunikatif antara dana dan caga ini sering jadi mengecilkan artinya, ya. Kalau dana ya jelas kita persembahkan kepada satu organisasi atau satu orang yang membutuhkan, ya. Itu dana. Misalnya kita jalan, ada Pak Oga, ya dia membutuhkan kan berpanas-panas untuk mengatur lalu lintas meskipun tidak diinstruksi oleh polisi lalu lintas. Ya kita tahu dia membutuhkan sangu, jadi kita bagi dia 100-200, ya. Jadi kelihatan ada saudara atau teman yang sakit perlu obat, kita belikan, nah kita berdana.
Tapi kalau caga ini adalah pelepasan tanpa ikatan apapun juga. Jadi benar-benar kita melepas sesuatu yang tentu untuk kebahagiaan orang yang membutuhkan. Jadi dana sebenarnya yang masuk di dalam caga, tetapi caga tidak masuk di dalam dana. Karena kemungkinan berdana itu juga masih ada kemelekatan kan. Berdana 100 semoga dapat 1 juta. Ikut dalam persembahan dana Kadina dengan harapan ya semoga ya dagangan saya laku dan sebagainya. Yang walaupun itu masih tidak tercela, ya. Tidak tercela artinya ya masih dalam batas ya boleh dilakukan. Jadi ada gambaran. Nggak tahu kalau hari ini Bapak Ibu itu dambahannya banyak apa tidak. Tetapi kalau caga itu tidak ada sama sekali. Istilahnya ya seperti membuang kotoran. Kalau sudah dibuang, apa kita cari-cari lagi. Kita korek-korek lagi. Lain kalau dulu menalam cincin balik. Kita korek-korek lagi supaya nanti cincinnya bisa ketemu. Ya, itu beda. Ya. Tetapi dengan motivasi ada tambahan yang masih dalam lingkup bijaksana seseorang itu ya masih tidak apa-apa. Jadi jangan takut nanti wah Bante malah bilang saya tidak boleh punya tambahan, saya ini berdana apa ya sangga dana misalnya. Boleh asal itu masih dalam lingkup bijaksana. Ya, saya misalnya Sanggasa Demi, semoga saya nanti bisa apa ya itu boleh saja. Nah akibat bahasa komunikatif ini di masyarakat biasanya dianggap bahwa dana itu tingkat rendah. Akibatnya jadi direndahkan ya. Karena ditaruhnya di depan dana sila bawana panya ya itu dia paling rendah ya karena komunikatif itu bahasa manusia ya manusia ini kan umumnya masih terikat dengan keduniawian jadi mana yang di bawah itu yang paling rendah dibilang ya itu tentu sesuatu yang tidak benar karena berdana itu mempunyai makna seluruh ajaran Buddha itu jadi satu artinya utuh dana, sila, bawana dan panya itu sudah jadi satu karena ajaran Buddha tidak bisa dipisah-pisah ya, kalau bisa dipisah-pisah kebanyakan orang gua mau berdana aja lah soal meditasi mah nanti belakangan kan begitu karena ini yang paling gampang asal merokok kocek keluar ya. Dan kalau meditasi itu susah, ya, itu salah. Karena berdana itu ternyata merupakan praktik dari secara positif dari sila kedua dari Pancasila. Ya. Pancasila kan mengajarkan kita adina dana, weramani, sikap padang sama diam itu pasifnya
saya tidak mencuri. Tapi sebenarnya yang lebih dalam lagi artinya, ya positifnya kita harus berdana, adina dana. Ya, jadi tidak berdana, jadi diterjemahkan secara itu positifnya itu adalah ya tidak mencuri. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak mencuri, masa Sang Buddha cuma mengajarkan jangan mencuri, lalu tidak berbuat apa-apa, kan tidak begitu, mana bisa sampai ke tingkatan yang luhur. Ya harus diganti dengan dana, ya, jadi padanannya dana. Kamesu mita cara, weramani, sikap padang sama diam. Artinya harus jujur dalam keluarga, hidup bersuami istri, ya harus saca, jadi jujur satu sama lain, ya. Apa yang dilakukan suami, istri harus tahu. Apa yang dilakukan istri, ya si suami juga harus tahu. Banyak kadang-kadang ada istri mengadu, saya nggak tahu, Bante, suami saya itu kemana? Nah itu salahnya siapa? Ya. Itu salah satu contoh. Jadi Pancasila memang itu adalah dasar untuk diri sendiri, jadi pasti. Tapi Pancadharma itu harus keluar, ya. Nah karena itu maka ketika kita mendengar ada upacara katina ini, pastikan pada diri kita itu akan tanya, apa yang kita bisa persembahkan dalam sanggadana ini yang paling baik. Apa itu yang disebut itu kapiyang deti, persembahan yang tepat, cocok, ya. Nah karena para anggota sangga setelah puasa ini akan berangkat menuju front masing-masing, ya, entah di kota, entah di desa, ya. Dia kan tentu perlu dukungan dari kita, ya, terutama ya jangan sampai jubah-jubahnya itu rusak. Oh ya, itu jadi jubah itu yang menjadi yang pertama, ya. Kedua, ya tentu karena hidup kita ini di zaman ini kan perlu kebutuhan-kebutuhan lain, ya. Tetapi kan tidak ada yang membekali atau berdana misalnya berupa racun untuk membunuh atau narkoba supaya nanti bisa nge-fly. Itu kan tidak. Atau misalnya memberikan ya yang tidak tepat. Jadi kapia yang cocok, barang yang cocok untuk para ya yang kita mau kasih ini kan itu Bhikkhu Sangga, bukan mau memberi pada Pak Pino dan sebagainya. Kalau Pak Pino tentu ya kalau diberikan jubah ya katanya nggak mau dipakai. Atau misalnya barang-barang yang memang tidak tepat, ya. Kapiyang deti. Kalau kita tahu, maka kita juga akan berpikir ya, yang bagaimana yang dipersembahkan ini, kapiyanya ini yang mana? Oh, itu harus panitang deti. Jadi panitang deti artinya ya
persembahan itu bersifat yang paling bisa saya lakukan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Ukurannya bukan ukuran orang kaya, bukan ukuran kita. Kalau gajinya cuma 100 masa diberikan semua, kan tidak mungkin. Jadi yang tertinggi, karena itu maka dalam suta-suta sering kita dengar orang yang bisa memberikan sesuap nasi di dalam berdana, karena dia memang cuma punya sepiring, itu sudah berapa persen. Tapi orang yang punya 1 miliar memberi kita 1 juta, itu baru berapa persen, mana yang tinggian, berbeda, ya. Kemudian sucing deti, artinya apa yang kita persembahkan ini berasal dari benar-benar hasil jerih payah kita, bukan boleh ngutang, bukan boleh menipu, ya, bukan boleh korupsi dan sebagainya, ya. Kan banyak sekarang yang memberikan itu berupa banyak sekali, tetapi itu money laundry, itu bahaya, ya. Sucing deti, ya. Jadi tapi yang deti apa itu, ya, jadi harus yang tertinggi. Kemudian kapan yang tepat? Itu harus pada masa kalena, itu yang paling baik. Jadi kalena deti, tepat waktu, karena para biku sangga itu akan berangkat, tidak akan ketemu lagi entah berapa lama, ya. Jadi kalena deti, ya. Jadi sudah ada 3, ya, pakiang deti, panitang deti, sucing deti, ya. Jadi yang paling baik. Nah, kepada siapa kita harus memberikan? Ya, harus dengan bijaksana. Kita mau nanam bibit kan harus bijaksana. Masa diaur di lapangan yang tidak subur, ya. Kan kita masih punya dambaan. Jadi kita cari ladang subur, ya. Itu ada Sangga Dana Wijaya Deti. Jadi kita pilih, ya boleh kan kita memilih, masa sembarangan, ya. Jadi kita memilih. Nah, cara-cara seperti ini bukankah ini sama dengan samadhi, ya. Kalau samadhi kan kita itu kalau timbul nimita lalu terus disadari, kemudian dilenyapkan, ya, itu supaya kita jangan mempunyai keterikatan, ya. Dan setelah kita mempersembahkan, ya, cetananya juga harus baik, ya. Kalau dulu kita kenal sebagai para cetana, ya. Kalau ini ya itu menimbulkan kebahagiaan, yaitu kita harus persembahkan itu dengan hormat, dengan tidak tergesa-gesa, ya. Jadi kita persembahkan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Dadang citang pasa deti. Jadi kita persembahkan itu dengan pikirannya tenang, tidak terburu-buru, ya. Dadang citang pasa deti. Nah, kalau sudah dadang citang pasa deti, ya, akan muncullah, ya,
kebahagiaan di dalam diri kita, ya. Bukankah kebahagiaan, pikiran yang tenang, pasada itu merupakan salah satu faktor juga membuat badan jadi sehat, ya. Jadi orang yang punya pikiran yang selalu pasada itu yang akan sehat. Nah, kalau sehat itu berhubungan dengan ya panjang umur, ya. Orang dia sehat, ya. Jadi panjang umur dia karena sehat, karena pikirannya tenang, tidak neko-neko, ya. Selalu kalau dimanapun dia berada, dia akan senang. Oh iya, saya sudah senang, ya, karena sudah menyelesaikan tugas atau praktek dhamma. Jadi ketenangan itu dalam meditasi juga menumbuhkan pamoja. Pamoja itu salah satu faktor yang mendorong seseorang dalam meditasinya itu ya lebih cepat daripada mereka yang tidak punya pamoja, ya. Saya kira itu dalam kehidupan sehari-hari juga tahu, ya, ketika misalnya kita ada teman baik yang sakit, kemudian kita bisa memberikan saran atau dana obat, ya. Kalau dia tidak bisa beli, ya kita belikan, kemudian kita sampaikan. Kemudian setelah sekian waktu kita dengar dia sudah sembuh. Nah, apa yang muncul di dalam pikiran kita? Pasti ya, itu yang muncul adalah piti, yaitu rasa haru, ya. Wah, dia sudah sembuh, ya. Meskipun kita tidak mengungkap, tetapi kita kan juga bahagia. Nah, kalau kebahagiaan seperti ini munculnya ketika kita meditasi, kan meditasi itu bukan ngejublok aja. Itu kan kalau sudah tenang, kita boleh menyembuhkan nimitta yang baik. Itu akan mendorong kita mencapai samadhi yang cepat, ya. Seperti yang dilakukan oleh Upasika Wisaka di zaman Sang Buddha. Tiap pagi tanpa bosan, tanpa absen dia membawa sepanci bubur untuk para biku yang ada di wihara di Sawati, ya. Setiap hari, ya. Jadi jangan menganggap bahwa wah, bantainya dikasih bubur terus, ya. Itu justru bubur itu adalah makanan yang awal, breakfast lah begitu. Itu yang baik untuk pencernaan, ya. Jangan dikasih yang keras-keras, ya. Perut habis puasa itu dikasih yang keras, kan bisa kemakaran, ya. Itu. Jadi bubur itu bagus. Nah, kalau suatu saat, ya, ini pada Upasika Wisaka itu mendengar, oh, bangkai yang ada di sini yang tiap hari saya persembahkan bubur itu sudah maju dalam Dhamma Vinaya, sudah mencapai, ya, tingkatan Arya. Ya, itu tentu yang menentukan kan Sang Buddha. Dia cuma dengar saja, oh, banteng itu sudah tidak ada di sini, dia sudah Arya. Senang tidak? Pasti senang dia. Itu yang namanya pamoja, ya. Nah, karena itu maka Upasika Wisaka itu tidak
pernah absen selalu. Ya. Begitu juga upasaka Anatapinika, tiap hari dia berdana. Kalau pagi ya tentu sesuai dengan kalena deti, ya, masa yang tepat. Ya. Dia mempersembahkan makanan yang boleh dimakan. Ya. Nanti setelah sore dia datang dengan mungkin sebotol madu, karena madu itu juga kalena deti bagi para biku, karena boleh diminum. Ya. Kalau dibawakan panggang ayam ya kagak bisa dimakan. Ya. Jadi dengan demikian itu dia melakukan dari kalena deti, panitang deti, kapiang deti, sucing deti, ya itu kan perlu pemikirannya. Ini samadhi sebenarnya. Kalau tidak punya samadhi kan bingung, ya apa yang saya mau kasih itu. Nah, nanti ada yang muncul, beli aja di pasar, ya belum tentu bikunya cocok ya kalau dibeli di pasar itu, ya. Nah, jadi kalau dimasak sendiri kan itu lebih baik, ya, untuk pindah kata, ya. Dan apa yang kita masak tentu adalah yang kita doyan, ya tidak apa-apa, memang begitu. Jadi jangan memberi biku pindah kata itu yang dia sendiri tidak doyan. Loh, dia sendiri nggak doyan, kenapa diberi kepada biku? Belum tentu bikunya makan, ya, gitu. Nah, itu sering kali kalau para biku-biku anggota sangga ini pergi, ya istilahnya wisata begitu kan, nginep di hotel di mana, ya di hotel itu kan banyak sekali makanan gitu. Tahu-tahu bikunya disodorkan misalnya satu makanan, dia sendiri belum pernah mencoba, enak enggak, dikasih bikunya. Lah bikunya begitu, apalagi biku dari kampung, ya makan salad itu, ini apa ini? Saya lebih senang itu apa, rujak. Ya. Itu pernah terjadi, ya. Jadi ya karena banyak makanan di breakfast itu, lalu umatnya ambil, serahkan kepada ini. Akhirnya tidak dimakan, ya, karena ya bikunya sendiri juga bingung ini makanan apa begini, ya. Jadi harus kita coba, ya. Lebih bagus kalau pindah pada itu makanan yang kita memang senang. Apalagi kita misalnya mau pelimpahan jasa kepada para leluhur saya senangnya apa, sayur asam, bikin aja sayur asam, ya. Jadi tidak usah susah-susah, ya. Jadi jangan apa cari-cari sesuatu yang menyulitkan kita. Itu namanya juga samadhi, ya. Nah kalau ini kita laksanakan, maka nanti akan muncullah yang disebut Dattva Atamano Bodhi, ya. Jadi akan muncul Dattva Atamano Bodhi yang boleh kita samakan itu dengan, ya, karena tidak ada keterikatan, tidak ada loba, tidak ada dosa, tidak ada moha, ya itu jalan untuk menuju yang luhur, ya. Dan kalau dilanjutkan dalam meditasi itu bisa menjadi pemicu untuk mendapatkan yang dikenal sebagai Yata Bhuta Nyana Dasana. Jadi Yata Bhuta Nyana Dasana, Yata Bhuta Nyana Dasana. Jadi mengerti tentang kehidupan ini sebagaimana adanya,
Ya. Nah, kehidupan yang sebagaimana adanya ini apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Nah, kalau orang sudah di dalam batinnya sudah anicca, dukkha, anatta, ya dia sudah merealisir yang disebut nibbana. Jadi nibbana itu bukannya tunggu nanti kita mati baru dapat. Tidak begitu. Kalau surga benar. Ya. Kalau mau ke Tawatingsa, ke Katu Maharajika, ya harus kita mati dulu. Tapi kalau nibbana tidak. Gitu. Jadi dalam kehidupan ini kita selalu punya pengertian luhur, yaitu membebaskan diri dari loba, dosa, moha. Karena kalau begitu loba, dosa, moha ini lenyap, pikiran menjadi lentur, pikiran menjadi halus, dan bisa diarahkan untuk melihat yang disebut yata bhuta nyana dasana itu. Ya. Kalau tidak kan coba saja kita bilang, menurut ajaran Sang Buddha, kecantikan itu sementara. Mana bisa, gua pergi ke Korea itu supaya di make up, ini cantik terus begitu, ya. Itu kan pikiran yang kaku. Kalau pikiran yang sudah lemes, sudah lentur, itu sudah bisa menerima bahwa rambut putih ini sebenci siang ini itu adalah satu hukum yang memang tidak bisa dihindari. Masa mau hitam terus? Bagaimana kalau sekarang kita bikin ini yang hitam rambutnya, nanti orang akan bilang ini ondel-ondel kok bukan? Ya ini contoh ya, maaf. Jadi sudah apa itu waktunya dia putih, ya putih seperti saya ini, ya putih semua. Karena itu maka ya ada apa itu ya kata-kata yang lucu. Itu ada orang menikah dengan orang Korea yang cantik atau yang ganteng, yang rupawan. Begitu anaknya lahir, kok nggak secantik dia? Loh, orang dia itu di make up, dia itu dipakai apa itu operasi plastik, ya. Ya kalau mau cantik seperti itu ya ini bayinya harus di operasi lagi, operasi plastik, ya. Ya itu karena apa? Karena ya manusia ini pikirannya kaku. Kalau pikiran sudah bisa dikendalikan dengan melakukan meditasi, samatha, dia kan lemes, ya. Lemes bisa diarahkan kemana saja. Seperti misalnya emas, ya. Emas kalau campurannya banyak itu kaku, ya. Jadi cincin kita itu tidak bisa yang 24 karat. Kalau 24 karat itu lemes, ya. Digituin aja lah hewan, ya. Harus dia yang lebih rendah ininya karatnya, ya. Mungkin 20 begitu, nah baru keras, ya. Karena sesuatu yang murni itu akan lebih lemas dari kalau yang tidak murni. Nah begitu juga pikiran. Kalau pikiran kita ini sudah murni, bisa terhindar dari loba, dosa, moha. Nah ini memang ajaran Sang Buddha kan hanya itu juga, ya. Nah, itu jadi lentur, ya. Mudah diatur, ya. Jadi lentur, ya. Tetapi kalau dia masih kasar, ya jadilah orang yang
kasar, sedikit saja tersinggung, ya, sedikit saja marah-marah dan sebagainya. Nah, coba orang yang suka marah-marah, suka tersinggung, coba ajarin meditasi. Kalau dia nanti mengerti, itu berubah sama sekali. Ya. Berubah, tidak akan mudah tersinggung, karena dia mengerti sudah yang disebut apa? Ya tabutanya nada sana, sudah tahu dia, sehingga pikirannya itu mengerti. Ya. Jadi yang mengerti itu ya disebut nyana atau tanya. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa berdana itu bukan tingkatan rendah, bukan, itu tingkatan yang sama semua, karena itu menyangkut semua. Ya. Ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha itu utuh selalu. Ya. Jadi tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi dalam konteks seperti apa itu bahasa komunikatif. Kalau bahasa komunikatif manusia ini memang begitu, ya, selalu ada yang rendah, ada yang tinggi, begitu. Ya. Sebenarnya itu tidak ada. Apa sih tinggi rendah itu kalau sudah mengerti anicca dukkha anatta? Ya. Apakah profesor yang paling apa itu pinter sekarang, Einstein misalnya, apa tidak mati? Mati dia, ya, itu. Jadi, karena itu maka pada waktu kita berdana, hendaknya itu disertai dengan pikiran luhur, anicca dan anatta, ya. Jadi waktu kita berdana, misalnya makanan lah, ya. Nah, makanan itu kan kita bikinnya tadi pagi. Sekarang ini sudah berapa jam? Apa tidak berubah? Berubah nggak? Ya berubah. Karena itu kalau kita beli makanan di satu restoran, wah enak nih, bawa pulang sampai di rumah dimakan kok nggak enak ya, gitu. Lalu menimbulkan prasangka, oh dia tuh pakai tongkol. Kalau di sana itu kan begitu, itu karena masak, ya itu berubah. Terus kitanya sendiri apa tidak berubah? Tadi pagi dengan yang sekarang yang duduk di wihara ini, apa masih cician juga? Bukan. Pikirannya, apa badannya itu sudah berubah semua. Tidak ada yang kekal. Ya kalau ada yang kekal kan itu berarti Sang Buddha bohong. Ya. Kemudian yang diberi misalnya ya sangga inilah, sangga yang tadi datang dengan yang sekarang ini sudah lain. Ya. Saya pun sudah lain pikirannya, gugusan pancakandanya itu sudah berubah semua, ya. Berubah semua. Karena itu maka pada saat kita memberikan apa itu dana, sangga dana, ya, itu hendaknya jangan terikat lagi, sudah. Orang itu sudah berubah kok. Yang saya beli tadi panggang ayam siapa itu di sini? Caing itu sekarang ini sudah bukan. Orang si caingnya juga udah berubah kok. Ya, ini panggang ayamnya juga berubah. Jadi kalau begitu ya semuanya anicca dan anatta. Itu pikiran luhur loh. Itu yang diajarkan Sang Buddha. Karena kalau orang selalu punya pikiran luhur seperti ini, dia akan hidup bahagia. Dan dengan kebahagiaan itu dia mencapai alam-alam yang lebih tinggi nanti. Ya. Jadi pikirannya itu makin lama makin maju, ya. Sehingga kalau kita berdana ya sudah kita persembahkan, ya terserah sangga mau makan
atau tidak itu urusan lain, karena dulu pernah ada umat berdana apa itu susu, lalu kemudian yang menerima itu ada anjing yang wik, mungkin kelaparan dikasih susu. Loh kok berarti susu saya dikasih anjing ya? Susu saya lah, kapan kamu sudah serahkan tadi, sudah berubah ya, karena Sang Buddha sudah mengatakan Cita langkara pari samang danang deti. Jadi apa yang sudah dipersembahkan itu sudah bukan milik kita lagi ya. Jadi mau dikasih siapa, umat yang lain yang mungkin masih lapar, masih apa, ya tidak apa-apa ya. Jadi pikirannya itu kan tenang ya. Jadi tidak selalu dilihat, karena dulu ya karena umat Buddha baru itu setelah berdana dilihatin aja kue mangkok dua ini keluar ya. Dia mau keluar mau enggak itu urusan apa ya wihara ya. Mungkin wihara berpikir ini sudah banyak, nanti kalau dikeluarkan juga nggak dimakan ya. Bagaimana kalau besok misalnya, karena kan ada lemari es, masukkan di lemari es. Nah itu jangan kita terikat ya. Keterikatan itu membuat kita menderita ya. Nah oleh karena itulah maka ajaran Buddha itu tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, semua itu satu ya, satu utuh ya. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan, tapi kalau bahasa komunikatif ya bisa saja, yaitu untuk mempermudah hafalan dan sebagainya ya. Nah inilah yang mudah-mudahan akan membawa kita maju dalam pengertian Dhamma ya, supaya kita ini bisa ya paling tidak mengikis loba, dosa, moha ya. Karena sudah terlalu lama dia membuat kita ini sungsang sumbal ya. Itu sudah berjuta-juta kali kelahiran kita masih terus dipermainkan oleh loba, dosa, moha. Nah, sekarang saatnya kita sadar kita mengambil langkah untuk supaya kita bisa terlepas dari ya loba, dosa, moha yang selalu menipu kita ya, ya. Yang disebut wipalasa itu ya. Nah, nanti ibu bisa mendapatkan bimbingan yang lebih dalam lagi, semoga dari para pembina-pembina yang belakangan ya. Karena memang banyak karena dulu saya alami itu buku-buku diterbitkan ya tanpa ada penelitian yang lengkap, sehingga kadang-kadang masih ada pandangan-pandangan yang keliru, itu masih ada ya. Nah ini kita luruskan ya, mudah-mudahan nanti yang keluar dari Pariyati ini bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada kita ya. Jadi Pariyati itu memang harus ada supaya dia digembleng ya, supaya ngerti ya arahnya kemana. Karena masih ada orang ya kalau meditasi jangan mencapai jana dan sebagainya. Padahal jana itu apa dia nggak ngerti. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, semoga setelah mengerti bahwa dana ini mencakup seluruh ajaran dari Guru Agung Buddha, laksanakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Pasti sesuatu yang dilaksanakan tepat
sesuai dengan ajaran Dhamma akan berbuah kebahagiaan tertinggi, ya. Abisata Bhavantu Sukhitata, semoga kita semua sehat, bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Mohon memasuki ruang Dhammasala. Kami silakan yang mempersembahkan jubah untuk memasuki ruang. Sama-sama pelihara persembahkan bulan lamanya menjalankan usaha mawas diri dan berlatih sila dan samadhi. Bagi umat yang telah mempersembahkan yang tidak ada bentrokan, sehat ini sampai ya. Dengan hati ikhlas rela tanpa rasa paksa berdana juga dan lainnya untuk para sangga. Kita bulan lamanya menjalankan usaha mawas diri dan berlatih sila dan samadhi memperdalam jalan dan hati dan pikiran agar tercapai cita-cita mulia. Mari berdana pada minggu sangga yang mulia siswa senja. Hanya memberi dan terus memberi. Mari berdana pada minggu sangga mulia siswa senja. Hanya memberi dan terus memberi. Rasa kami di hati kita hanya memberi dan terus memberi. Yang barang nanti ya. Jadi ini persembahan jubah dulu ya, untuk bikisan ke barang lain nanti setelah jubah. Untuk yang barang-barang nanti kata-katanya di dalam batin adalah saya mempersembahkan satu pacaya, ya. Apakah itu berupa uang atau apa, itu satu pacaya. Sama juga, jadi satu pacaya itu bisa dibuatkan dengan uang juga. Mari kita semua bersama-sama pelihara persembahkan dana. Bagi umat yang mau mempersembahkan jubah, silakan tunggu sampai jubahnya selesai. Ada lagi? Mawas diri dan berlatih Yang mempersembahkan perlengkapan mandi nanti ya. Yang berada di depan kami mohon berdana satu pacayanya kepada sangga berada di gazebo. Ya silakan ibu bapak yang ingin berdana di ruang gazebo lapangan basket. Nama para cukup satu kali saja ya. Silakan Ibu Bapak.
tetap diperhatikan pikiran kita bahwa kita sedang berdana satu percaya kepada Biku Sangga dengan rasa hormat dan penuh keyakinan kita kepada Tiratana. Nama karanya cukup satu kali ya. Bagi umat yang telah berdana, mohon untuk tidak mengobrol, tapi kita renungkan jasa kebaikan yang kita lakukan. Semoga melimpah pada kita dan para sanak keluarga Guru Yesus. Melimpah pada kita dan para sanak keluarga Guru Yesus. Saksi bermuja, marilah kita tunduk berdana. Satu rasa saatnya bagi kita suci Tuhan juga siswa yang mulia panutan hidup di dunia. Sudah dijalankan masa dengan sanksi berhujan. Marilah kita tunduk berdana, sucikan kita.
Berikan dana dengan kedua tangan dengan penuh rasa hormat kepada Sangga. Kami perwakilan pengurus akan menyerahkan puja dana. Wang Tuang Wijayo Dijaya Sujaya Manggale Apara Cita Palamke Sise Patavipokare Abhiseke Sababhutanam Agapato Suna Katam Sumanggalam Supabhatam Suhukitam Sukano Sumohoto Jatuyitam Ramadari Inang Kaya Kamang Wajah Kinani Katwana Labandate Pada Ine Bhavatu Sabamanggalang Rakantu Sabadewata Sabbabuddhanubhavena Tandadoti Bhavantu Te Bhavatu Sabamanggalang Rakantu Sabadewata Sabbaddhammanubhavena Tandadoti Bhavantu Te Bhavatu Sabamanggalang Wandami Bhare Ayuwanu Sukang Balang. Nanti akan meninggalkan ruang masalah.
kopi tolong diserahkan. Mungkin dessert-nya bisa ditaruh sana ya Bapak. Batani Sakaliwarani Biku Sanggasa Ono Jayama Saduno Bante Biku Sanggo Imani Batani Sakaliwarani Pati Ganhatu Amhakang Digaratam Hitaya Sukaya. Bante, kami mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada Biku Sangga sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami